Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Timnas China. Pertandingan antara kedua negara ini akan berlangsung di Qingdao Football Stadium, yakni pada hari Selasa 15 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Antusias para penggemar pencinta sepak bola tanah air semakin memuncak. Setelah dicurangi di laga sebelumnya melawan Timnas Bahrain, pecinta sepak bola meminta agar pasukan Sintayong untuk fokus menatap laga selanjutnya saat melawan Timnas China. Jay Itzes dan kawan-kawan diharapkan dapat memenangkan pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Timnas China yang di laga ini bertindak sebagai tuan rumah, tentu mereka bakal tampil mati-matian demi bisa meraih poin pertamanya di ronde ketiga ini. Seperti yang kita tahu, Timnas China sampai saat ini belum mendapatkan 1 poin pun. Mereka menjalani 3 laga dengan semua kekalahan. Terakhir mereka ditaklukkan Timnas Australia dengan skor 3-1. Maka dari itu Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan strategi yang apik demi bisa meraih kemenangan dan mimpi bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Bermain tenang saat menguasai bola dan tidak panik saat menjaga pertahanan harus diterapkan di laga menghadapi Cina nanti. Dan berikut ini prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas China di laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga menghadapi Cina nanti kemungkinan Sintayong masih akan memakai formasi andalannya, yakni 3-4-3 dengan Martin Paes sebagai penjaga gawang. Ketenangan dan kelincahannya kiper FC Dallas ini sudah teruji sejak pertama debut melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu. Martin Paes selalu tampil memukau di bawah mistar gawang sejak berseragam merah putih. Martin Paes hanya kemasukan 1 gol di laga menghadapi Arab Saudi lalu. Sementara untuk sektor bek tengah, Sintayong berkemungkinan akan memasang 3 bek andalannya, yakni Rizky Ridho, Miss Hilgers, dan Jay Itzes. Mereka akan mengawal Martin Paes dari gempuran Timnas China yang pastinya akan ngotot untuk memenangkan pertandingan pertamanya. Rizky Ridho yang di laga menghadapi Bahrain masuk di babak kedua. Pemain asal Persija ini berkemungkinan akan dipasang lebih awal, mengingat Rizky Ridho selalu tampil konsisten dalam menjaga pertahanan dan sering memenangkan duel 1 lawan 1. Sementara untuk Jay Itzes akan kembali dipercaya sebagai kapten. Pemain yang satu ini tak akan tergantikan di lini pertahanan Timnas Garuda. Kekokohannya dalam menjaga pertahanan, baik dalam duel bawah maupun duel udara, membuat pemain asal klub Venezia FC ini akan tetap menjadi pilihan utama bagi Sintayong di laga nanti. Sementara untuk Miss Hilgers akan kembali dipercaya untuk menemani Rizky Ridho dan Bang Jay Itzes di posisi ini. Setelah menjalani debutnya di laga menghadapi Bahrain beberapa hari lalu, pemain asal FC Twente ini mampu tampil solid dan sering memenangkan duel di laga menghadapi Bahrain kemarin. Sebagai pemain termahal di skuad Garuda saat ini, membuat Miss Hilgers akan kembali dipercaya di laga menghadapi Cina nanti. Lanjut ke posisi fullback kanan dan fullback kiri. Sintayong berkemungkinan akan tetap memasang Sandy Walsh sebagai fullback kanan dan Calvin Verdong sebagai fullback kiri. Ketenangan dalam menjaga pertahanan dan sering membantu saat melakukan serangan membuat Sandy Walsh akan dipercaya kembali untuk mengisi posisi ini. Pemain asal Kevin Michelin ini dinilai layak untuk menjadi line up utama di sektor fullback kanan. Sementara untuk fullback kiri, sampai saat ini Calvin Verdong akan kembali dipercaya untuk mengisi posisi ini.
Kelihayannya dalam mencuri bola dari kaki lawan membuat pemain ini belum tergantikan sampai saat ini. Sejak debut lawan Filipina beberapa waktu lalu, Kavin Verdong selalu menjadi line up utama di skuad Garuda. Sementara itu, untuk posisi gelandang tengah, pelatih timnas Indonesia Sintayong berkemungkinan akan memasang Tom Haye dan Nathan Joaon. Tom Haye merupakan otak serangan dari timnas Indonesia. Pemain asal Almere City ini juga akan mengatur ritme permainan timnas Indonesia. Pengalamannya yang malang melintang di klub-klub Eropa membuat kemampuannya tidak usah diragukan lagi. Sedangkan untuk Nathan Joaon berkemungkinan akan menemani Tom Haye di posisi ini. Meski di laga menghadapi Bahrain Nathan Joaon sebagai cadangan, namun di laga menghadapi timnas China nanti, Nathan Joaon akan kembali menjadi line up utama menemani Tom Haye di sektor lini tengah timnas Garuda. Lanjut ke sektor lini serang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berkemungkinan akan menurunkan 3 nama, yakni Iliano Rechder sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri, dan Rafael Strijk sebagai penyerang tengah. Meski tidak terlalu memukau di laga debutnya saat melawan Bahrain karena fokus menjaga pertahanan, Iliano Rechder kemungkinan akan menjadi line up utama di laga menghadapi Cina nanti. Namun Iliano Rechder akan dipasang sebagai winger sebelah kanan. Adik dari Tijano Rechder ini permainannya lebih menyerang bukan sebagai pemain bertahan. Sementara untuk Ragnar Oratmangun akan kembali dipercaya sebagai penyerang dari sisi kiri. Pemain ini selalu tampil ngeyel dan sering merepotkan pertahanan lawan di setiap laganya. Terakhir, Ragnar Oratmangun mampu melesakkan gol kala Indonesia menghadapi Bahrain kemarin. Dari 3 laga yang dilakoni oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Ragnar Oratmangun mampu melesakkan 2 gol saat melawan Arab Saudi maupun saat melawan Bahrain. Maka dari itu, Ragnar Oratmangun tidak tergantikan di posisi ini. Kemudian untuk Rafael Strijk akan kembali dipercaya sebagai ujung tombak dari lini depan. Gol cantiknya ke gawang Bahrain membuat pemain yang dijuluki El Klemer itu akan kembali dipercaya Sintayong di laga menghadapi Cina nanti. Meski tidak sebagai striker murni di lini depan, namun pemain asal Adu Den Haag ini dinilai layak menjadi andalan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Di setiap laga timnas Indonesia, Rafael Strijk selalu menjadi line up utama kala Indonesia menjalani laga. Itulah prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas China di laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan saat bertandang ke Bahrain agar peluang bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.